88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulur galo-galo, di kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu. Ini beliau ini awalnya dosen, lama-lama jadi penulis, tapi memang awalnya di wartawan atau media. Yang pastinya di penulis untuk karya-karya sastra juga atau penulis buku. Dan bergerak di bidang kesenian budaya, tepatnya di Dewan Kesenian Palembang, dan sekarang menjabat sebagai sekjen ya di DKP. Dan tema kita juga ada hubungan dengan kesenian atau kebudayaan, yaitu perda kesenian yang selama ini di Palembang belum pacak memperkuat kegiatan berkesenian kebudayaan bagi para seniman atau para generasi muda menari. Dan ini perlu sekali ya. Nanti kita akan ngobrol bersama Bapak M. Nasir MPD. Beliau guru kami ya, dan juga memberikan ya ilmu ya luar biasa sekali, karena selama kuliah dulu, sekarang berguna bagi kita. Nah, langsung baik kita menyapa narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasir? Alhamdulillah sehat. Aku manggil kakak weh. Ya, Ya, kalau di kampus tuh manggil Pak. ya lebih mudah aja deh. Iya. Kak, ini membahas mengenai perda. Tapi sebelumnya Kak Nasir ini memang dari awal intensnya ke kebudayaan atau kesenian ya. Ya, Bisa cerita ke di awal-awal Kak, mana intens atau di perhatian untuk kesenian ya. ya. Secara pribadi ya. Ah, Jadi saya dulu kuliahnya di STKIP PGRI Palembang. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi memang sejak masih kuliah itu sejak sering nulis tahun 90-an itu. ya. Dulu ada di Seripo, Sriwijaya Pos, di Sumatera Express masih Jalan Merdeka dulu, nulis artikel termasuk sastra, Selama mahasiswa. masih mahasiswa. Dan kemudian terkumpul juga di antologi cerpen, kumpulan cerpen, ada beberapa Dalam satu buku. ya, dalam buku cerpen. Ya, itu tahun berapa lah Kak? Terbit kemarin 2007 diterbitkan yang pertama. Pertama ya. Kaos Politik namanya. Oke. Selama berjalannya waktu Kak Nasir ini menjadi wartawan ya, Ya. atau mungkin karena otodidak tadi menulis tadi awal-awalnya dan hari kuliah. Nah, dilihat dari kacamata Kak Nasir sebagai wartawan, untuk kesenian kebudayaan dewek di Palembang atau Sumatera Selatan ini mana bentuknya jalannya? Sebenarnya kalau berkesenian itu kan tidak ada yang bisa menghalangi berekspresi, itu kan tinggal kepada senimannya itu sendiri. Iya. Kapanpun dia berkarya. Cuman masalahnya kan terkadang mencari ilhamnya itu. Walaupun terkadang ternyata ilhamnya itu ada di belakang kita kan. Iya. Penyiar juga sekarang. Iya, jadi Nama penyiar Ilham. juga. Jadi kalau bicara berkesenian itu sebenarnya memang ya dari seniman itu sendiri, karena pada prinsipnya kan seniman itu kan diukur dari karya. Ya. Kalau dia berkarya berarti seniman. Nah, wartawan orang yang mencari warta, seniman orang yang memang menggeluti dunia seni. Produk yang dihasilkan. Ada dihasilkan. Tolak ukur output itu kan itu luarannya. Jadi kalau cuma ngaku-ngaku be bukan be. Ya kalau ngaku-ngaku sih boleh-boleh baik, namanya ngaku. Tidak Tapi ada. kalau dia misalnya dia melakukan tapi tidak intens atau tidak aktif lah, pasif ya, atau melakukan dalam 1 tahun sekali, 2 kali, itu termasuk juga lah. Itu tidak menjadi masalah, namanya berkarya juga tidak harus kuantitas ya. Bisa kualitas. Bisa kualitas itu kalau dia mungkin 5 tahun sekali, kalau bagus bernas ya mungkin lebih bagus. Jadi apa ya, sebagai pemerhatian lah, atau sebagai tempat kita ngawasi produk karya. Yang penting konsisten barangkali, iya, konsisten. Dan juga tidak pernah mati. Namanya seniman tidak akan pernah mati. Orangnya akan mati, tapi kreativitas dan karya seninya akan selalu diingat. Gitu Jadi kan. barometer lah itu ya. Ya, barometer. Oke. Nah, untuk berkesenian kebudayaan sendiri kan sekarang ada hubungan dengan anak muda. Ya, milenial lah ya. Iya, susahnya budak muda di Gen Z atau milenial lah, yang generasi yang sebelumnya. Nah, susah nih mereka untuk memahami atau tertarik dengan namanya seni budaya. Tapi kalau menurut pandangan saya sebagai pelatih lah, itu kan guru kalau di sekolahan. Tapi sekarang kan mungkin banyak juga budak-budak yang ikut tapi
Ya walaupun tidak banyak mereka kan fokus. Nah, mana menurut Kak Rasim? Sebenarnya kalau namanya kehidupan itu ada masanya, ada waktunya. Mungkin kalau zaman perjuangan seperti seni yang karya sastra juga kan seperti itu kan. Zaman perjuangan karyanya mesti yang bisa membangkitkan semangat, membakar semangat. Setelah merdeka bagaimana mengisi kemerdekaan. Nah, setelah kita maju waktu reformasi juga begitu, tentunya karya-karya juga akan mengikuti kan. Karena itu sebagai tanda-tanda zaman itu ya dokumentasinya di karya. Nah, bagaimana melihat zaman itu kan. Karena makanya kan budaya itu menunjukkan bangsa. Makanya kalau kita mau bangsa kita besar ya kita harus memperhatikan membesarkan budaya ini, seni dan budaya. Benar. Jadi kalau wong luar kalau pengen ke Indonesia ini bukan cuma kalau ada tempat wisata juga sebagai tambahan ya. Ada juga pengen melihat kebudayaan termasuk kuliner ya. Iya. Nah, ini ada hubungan dengan Perda tadi. Sejak kapan Kak diajukan atau mungkin kalau menurut pengalaman atau juga pengetahuan Kakak? Kalau Perda ini sudah digagas oleh beberapa masa kepemimpinan di Dewan Kesenian Palembang, terutama waktu itu setahu saya di zaman eranya Kak Febri Alintani. Dan konsep Perda sekarang pun ketika saya lihat dibahas di kajian akademis itu para yang tenaga ahlinya ini antara lain ya Kak Febri itu, Febri Irwansah, Dr. Kandidat Ari Panji, Dudi Oskandar, Dr. Andres Saudi Berlian, dan Dr. Dedi Irwanto. Memang mereka yang berkompeten yang seni dan itu sekarang kalau saya lihat di dokumen surat ini November 2022 yang lalu sudah kajian akademis. Itu bentuknya sudah berjalannya waktu ya. Dari awal mungkin dari awal sudah berapa tahun yang lalu dan sebenarnya kan itu kan merupakan titik terang ya. Titik terang ya ada semacam perkembangan. Dari proses sudah ada draftnya, sudah ada kajian akademisnya. Sekarang ini kalau informasinya sudah di Biro Hukum Pemkot Palembang, dan kemudian mungkin nanti dari Biro Hukum itu ke Bapem Perda, ya di Dewan Kota. Perdanya kan di-ACC oleh wali kota bisa atau disetujui oleh Dewan dulu. Dewan dulu. Ya disetujui oleh Dewan. Sebenarnya kan ada pilihan sih. Bukan tidak mesti Perda, bisa perwali. Tapi memang kalau Perda itu prosesnya lebih panjang dan lebih menguat ya. Lebih kuat walaupun terkadang banyak juga Perda yang mandul kan. Tapi kita tidak bicara mandul, yang penting ada dasar hukumnya kan, payung hukum yang kita yang bisa bergerak lah untuk berbudaya. Bagaimana menciptakan ilmu kesenian itu. Tapi kalau dari bincang-bincang dengan seniman kemarin kan ada Kongres Kebudayaan ya. Nah, sekarang menarik di Jakarta. Jadi memang diperhatikan nih yang kebudayaan. Ya dari DKSS itu ketuanya Didit MS Iqbal Rudianto, kemudian dari DKP dan semua Dewan Kesenian di Sumsel rasanya diundang. Kalaupun ada yang tidak hadir barangkali ya mungkin ada halangan ya. Dan mereka sedang membahas itu sekarang. Dan kemarin kami juga di Rakerda Dewan Kesenian Palembang itu menghadirkan narasumber Kak Febri Alintani dan juga Abah Pajri dari Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Itu tergambar sebenarnya kan nasib miris seniman itu bukan hanya di Palembang, di seluruh Indonesia. Kalau masih namanya wilayah Indonesia itu ya nasib mirisnya itu ya sama. Bukan tidak mendapat perhatian, ada perhatian tapi barangkali mungkin pihak eksekutif juga untuk lebih menggelontorkan anggaran juga tidak ada payung hukumnya, tidak ada dasar hukumnya, jadi masih ragu. Padahal kalau kita pikir sebenarnya seni ini kan hampir sama dengan olahraga. Olahraga, lembaga-lembaga lainnya, pramuka, itu bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Nah, seni ini memang bantuan itu ada, tapi barangkali karena belum ada Perda, belum ada penguatnya. Ikutnya anggarannya kalau di Dewan Kesenian Kota itu ikutnya di Dinas Kebudayaan Palembang. Sebagai kalau contoh yang paling kuat sendiri di Indonesia ada yang kota yang sudah mulai di Prabumuli sudah ada. Di Palembang, di Sumsel. Di Sumsel ya. Ya, di Prabumuli sudah ada kalau informasinya ada Perda. Jadi kita sebenarnya agak ketinggalan ya. Walaupun namanya kereta itu kalau ketinggalan ya kita nyusul lah ya. Karena sudah ada kereta cepat itu kan, terlambat gitu nyusul kalau pakai dari Bandung itu kereta cepat. Agak mengah sih. Tapi meski demikian sebenarnya kita juga terima kasih perhatian Pemkot Palembang ya. Kita sudah punya gedung kesenian, kita sudah punya sekretariat DKP,
di gedung kesenian itu. Dan itu juga sebenarnya perjuangan dari teman-teman seniman juga kemarin, AMPCB, Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Ya. Motornya itu ya antara lain Kak Febri, Ali Goik, Mas Ali Panji. Termasuk Pak Nasir juga. Ya, saya juga ikut, mungkin host juga ikut kemarin demo-demo kan. Dan perjuangannya berhasil, dan Akhirnya itu kan berhasil. tentunya kan karena ada respon positif dari wali kota kemarin. Benar, tapi tetap dikawal juga nih Harmojaya. kayaknya. Cuman kan kalau kita nggak ada perda tadi kan ya susah juga. Ya, Iya. susah. Makanya kalau untuk mengawal itu kemarin rekomendasi Rakerda itu antara lain reposisi dan reaktualisasi DKP, kemudian bagaimana pengelolaan gedung kesenian sudah diberikan kemarin, dan sekarang PJ Wali Kota Pak Ratu Dewa ini mungkin orang seni juga, dulu kan dia aktif di teater, barangkali juga perhatian juga bisa lebih mungkin. Jadi kalau Rakerda kemarin rekomendasinya itu antara lain termasuk bagaimana mengelola gedung kesenian sudah kita dapat, lalu membangun iklim kesenian. Ya. Ya, jadi dengan berkolaborasi, sinergi dengan berbagai stakeholder. Karena memang kalau kita berharap dari anggaran itu ya agak ini ya. Dan memang Indonesia itu, kalau masih di Indonesia, Dewan Kesenian dan Kebudayaannya masih sama. Sama. Dan sekarang ini sudah dibahas itu di Kongres Kebudayaan. Mudah-mudahan berharap kita ke depan sudah punya payung hukum yang sudah tingkat nasional, ini kan nanti akan turun ke daerah ini. Betul. Jadi itu sebagai induknya akan ke kota-kota atau provinsi. Walaupun juga belum jelas nanti yang mana yang mau dipilih, Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan. Gitu. Tapi kalau bisa dua-duanya dah ya. Dua-duanya lebih bagus lagi kan? Ya. Oke. Kalau yang sudah di Prabumuli tadi, yang disebutkan tadi itu, kalau mungkin boleh tahu kalau di Prabumuli apa yang dilakukan dengan perda itu? Saya kurang menggerakkan belum budaya ini masih? ya, saya belum. Tapi paling tidak kan pemerintah juga dia punya payung hukum, punya dasar hukum. Kalau mau membantu menggelontorkan anggaran ya sudah ada memang. Karena kalau saya lihat draftnya ini juga semuanya itu sudah diatur, termasuk untuk melibatkan seniman itu. Honornya ada standarnya di perda itu semua. Jadi semuanya sudah diatur di draft itu. Termasuk melaksanakan pertunjukan yang berkesenian dan kebudayaan. Dan memang kan yang dibahas di Dewan Kesenian itu kan namanya melestarikan, membina dan mengembangkan ya. Jadi yang menjadi objek itu sastra daerah dan juga sastra modern. Kalau kita bicara bisnis sastra, kan kalau di Dewan Kesenian itu kan ada 6 komite nih, ada sastra, ada teater, ada film, ada seni rupa, gitu kan, ada tari. Nah, sebenarnya yang memang menjadi objek itu bukan hanya yang tradisional dan juga yang modern. Misalnya kan host kan di teater misalnya kan, pantomim. Kan bukan hanya pantomim kan bukan tradisional semuanya. Tapi juga harus sama musik juga sama tradisional. Jadi sama porsinya. Sama porsinya. Tapi paling tidak memang kita mengembangkan fokusnya yang tradisional. Karena kalau yang modern itu barangkali walaupun dia tidak dibina hidup sendiri, karena itu kan sudah bisnis itu kan. Iya. Tapi memang benar kalau misalnya kita ini kan sudah ada gedung kan Iya. Kalau dulu kan memang gak susah, memang ada gedung tapi agak jauh. Nah, kan ada kebanggaan nih kalau punya Palembang dewe. Nah, apalagi di pusat kota, dan ini mudah-mudahan akan berkelanjutan ya. Kepengennya nih ya seniman ini kan kadang bekerja nih tidak bisa mendapatkan uang untuk proposal gitu ya. Iya. Kita pakai duit dewek Kak. Iya, padahal sebenarnya peluangnya banyak, CSR perusahaan-perusahaan itu kan ada, cuman terkadang ada buah tuh mangga itu kan, matangnya cuma susah apa juga kan. Iya. Ada juga seniman yang pacak buat proposal, ada yang enggak baca. Nah, terus kalau kagetnya ke depan ini gedung kesenian ini, ini kan sudah mulai nih ada izin-izin, ada bersurat. Kira-kira berbayar enggak? Ya, kalau di informasinya itu belum diatur ya, tapi kan kita dengan Kepala Dinas Kebudayaan Pak Agus Rijal juga kemarin sudah berbicara, memang harus ada proses. Jadi yang diutamakan itu barangkali nanti kegiatan event-event yang sifatnya memang berhubungan dengan seni. Tapi minimal bersinergi dengan DKP dan DKSS ya? Ya, pengelolaannya DKP. Ya, nanti pengelolaan DKP dan dengan kebudayaan diatur, nanti duduk bersama satu meja dan diutamakan memang yang kesenian ya. Kesenian. Ya, takutnya kan dipakai untuk acara lain. Ya, kalaupun bisnis, kalau memang ini mungkin tarifnya berbeda. Iya. Tapi kalau namanya biaya pasti ada, minimal ya biaya kebersihan, biaya keamanan. Tapi karena ini kan juga berhubungan dengan aset daerah ya.
Daerah tentunya kan juga harus dirawat, biaya perawat itu kan juga mahal itu. Benar-benar. Merawat itu lebih mahal ya. Lebih mahal Iya. merawat. Iya, pada kita memperbaiki lebih mahal lagi. Ya, tapi yang jelas tentunya akan melibatkan Dewan Kesenian Palembang Oke. dan seniman-seniman. Ya. Pendengar yang pengen bergabung silakan kami undang di 0711351656 ya. Silakan yang pengen ngobrol bareng dengan narasumber kita nih, ada Pak Nasir M Nasir MPD ya, Ya. Muhammad Nasir MPD. Ya. Beliau akademisi dan juga pelaku seni budaya dan kebetulan sebagai Sekjen Dewan Kesenian Palembang. Sudah berapa lama? Baru. Ya, Tapi karena tetap kan kebetulan semangatnya semangat lama ya. ketuanya ini kan ini Didit Ya. Iqbal itu. Sekarang Dia ketika suksesi di Dewan Kesenian Sumatera Selatan maju ke sana dan sekjennya juga ikut Kusoy. Jadi dua orang itu jadi berubah untuk naik pengurusan. tingkat lah, naik Iya, kelas. iya. Jadi kita jaga gawang di Palembang ini Iya. sebagai PLT, pelaksana tugas. Ya minimal sama-sama untuk memajukan seni budaya Ya, lah ya. ya. Oke, kita break dulu kan Kak. Kita akan lanjutkan lagi dan kami ingatkan yang pengen bergabung kembali di 0711351656 atau di 089778848884. Silakan diaturi yang mungkin pendengar kita. Oke, kita lanjutkan dengan obrolan budaya selanjutnya dengan tema yang masih kita angkat yaitu menanti perda kesenian Kota Palembang. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, umak nyuruh Aida pulau. Ayo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulau. Giliran cewek kau yang nyuruh, kau langsung bersiget, jak uget-uget. Tapi pas emek yang nyuruh, jawaban kau cuma Aida, dah, dah. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluhkan? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluhkan? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulau.
teka cinta, saksi mata kita berdua mengikat janji. Sampai nanti takkan ku lupa cinta di Tanjung Serai, sebagai tanda saksi cinta kita sebagai tanda saksi cinta kita Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dua buah lagu sudah kami putarkan dan tentunya menghibur suasana di malam hari ini. Dan untuk dulu galau yang ingin bergabung, kami undang kembali di 0711351656 atau pacak juga di WhatsApp ya, ketik di WhatsApp 089778848884 ya. Dan kami cek dukin ada oke, ada pertanyaan nih Pak Nasir ya. Yang tanya tentang mak mano cara dukung berkesenian di Palembang. Cara mendukung. Ya. Itu maksudnya mau mendukung. Iya, gitu? maksudnya mendukung ya. Oh. Kalau mau mendukung alhamdulillah. Yang biasanya susah kita mencari dukungan itu kan. Iya, support lah maksudnya. Support. Masa mungkin mensupport apa ya, mendukung bukan bentuk material Ya, mungkin bukan ya. materi. Semangat Ya, minimal semangat. Mendoakan pun termasuk mendukung. Jangan iya. Iya. Ini atau mungkin banyak cara sebenarnya, Iya. banyak cara. Dalam bentuk materi, dalam bentuk peluang, dalam bentuk membangun kerjasama, berkolaborasi. Sebenarnya kalau kita kan terbuka, kita itu kan dari 6 komite itu kan terbuka dengan siapapun yang mau bekerja sama. Dulu pernah dengan HISKI, dengan Balai Bahasa, dengan lembaga pendidikan, universitas. Dan sebenarnya kan memang kalau dulu ada program seniman masuk kampus, seniman masuk sekolah, gitu kan. Nah sekarang ini juga mungkin dari program-program yang digagas ya ada juga sebagian dari itu. Kalau ditanya bagaimana mau mendukung ya silakan saja mau mendukung. itu kalau misalnya ada kegiatan pentas ya nonton Ada ya. pentas, menonton pun juga termasuk mendukung, mengapresiasi ya. Mengapresiasi. Karena kalau dalam kita bicara karya itu kan ada 3 titik ya, Ya. yang menciptakan seniman, yang menikmati masyarakat. Nah di tengah-tengah kan biasanya kan ada kurator, ada kritikus. Nah jadi kan posisinya kalau sebagai masyarakat yang menikmati juga sudah mendukung. Iya. Iya. Oke. Ya lalu kita lanjut kembali ya. Silakan ya di 089778848884 ya. Sekali lagi 089778848884. Nah, kalau nak ngomong langsung baca melalui telepon di 0711351656 bersama Pak M. Nasir MPD ya. Nah, mungkin ada murid-murid kita juga mahasiswa ya. Silakan. Baca. Kalau dari ke kampus Dewek kan kampus PGRI ya. Iya. Ya, ada beberapa kampus yang Bapak ngajar. Kalau saya ngajarnya di IBA, di Stisipol. Tapi kalau yang ininya di PGRI. Ya, oke. Itu ditekankan anak-anak ini pacak nulis segala, Pak. Bagaimana? Kalau mahasiswa itu harus bisa nulis ya, Bang. Benar. Mau nulis dan berbicara itu kan. Ya. Ya. Jadi ada retorika sama literasi. Literasi. Ya. Nah, kalau untuk ngembangkannya mana awal-awal? Ya, sebenarnya kalau mengembangkan itu kan tergantung Kita tadi pengen nih belajar nulis Ya. ya, apa awal-awal itu? Ya sebenarnya kan menulis itu kan memang proses ya. Ya. Proses mencari tema, mencari ilham, itu kan baru mengembangkan. Kalau di
kan nanti kan ada fiksi, ada non fiksi. Nah, kalau sebenarnya kalau di fiksi itu kan biasanya kan yang membuat cerita menarik itu kan konflik. Bagaimana membangun konflik, bagaimana racing in action, bagaimana cerita itu akan menemukan penyelesaiannya. Tapi akhirnya ya sampai di penyelesaian. klimaks, sampai di ending. Itu kan teori kan. Iya. Ending itu bisa langsung di klimaks langsung ending, atau biasanya kalau sudah klimaks itu ada pendinginan namanya baru ending. Itu kan teori. Ada juga yang ngomong bahwa kalau tidak hati ide untuk ending mati ke betokonya nah itu. Ya, namanya kan ending itu kan bisa set Selesai ending, bisa ya. happy ending, Iya, atau iya. bisa diserahkan kepada penonton atau pembaca. Oke. Itu kan teori. Iya, Nah, iya. itu kan kalau kita punya yang temuan baru boleh juga. Ini intermezzo nih kita ngomong masalah Iya. perda kesenian tapi ada hubungannya karena ada penulisan dan sastra dan juga pertunjukan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Cek Dola, Woi, Pak Hasan, apa kabar Pak Hasan? alhamdulillah sehat Cek Dola. Iya. Salam kenal buat Pak Nasir ya. Iya, beliau dosen. Kenapa? Ya. Iya, beliau dosen ya. Ada pertanyaan? Ya. Pak Hasan dari kilometer 14, Kelurahan Tanah Mas, Banyuasin, Pak Nasir. Ya. Ya. Jadi itu Cek Dola, jadi jiwa ini memang usia ini kan sudah tua ya. Tapi dengar cerita Pak Nasir dari bidang sastra ya, bidang kesenian, rasanya tuh benar-benar masih tergugah ini. Untuk menulis ya. Ya bisa juga kayak misalnya Pak Cek Dola tahu kan, aku kan nyenangi pantun. Oh iya, kan? Itu berkesenian Itu juga lah. bisa Ya. kan Pak Nasir ya, kalau misalnya, tapi begini ya, sebelum saya bicara ke situ kita ngomong nih, ngomong ke dulu kalau aku lah tua ini macam mana Pak Nasir? Iya, nak ngawalinya. Memang sudah pernah berjalan untuk menulis, Pak. Belum ya Dola, tapi rasa bakat ini kan dulu pernah aku cerita Cek Dola, lagi bujang belum ada pekerjaan kan, ada rencana nak berangkat Jakarta kan. Nah, Tapi jadi artis. berhubung kita keluarga miskin waktu itu ya belum ada ongkos. Jadi belum ada ongkos-ongkos itu kan ada penerimaan jadi guru ya, tes guru ya lulus dikirim ke Bangka. 17 tahun Pak Nasir mendap di pedesaan. Alhamdulillah. Dan balik pengabdian pensiunnya itu. sekarang kegiatan di rumah. Ya. Iya, jadi bakat tadi terpendam kan. Iya. Itu ceritanya. Jadi aku pernah Pak Nasir diajak kawan dari Dewan Kesenian Palembang. Siapa Aku namanya? pernah ada di YouTube itu ada film pendek. Main dengan Cek Gaya itu. Oh, iya. Oh, berarti bukan Main itu film pendam pendek kan lagi, cuma Pak sekali Hasan ini. itulah. Pasannya Waktu hobi. itu, waktu balik dari Bangka itu umur 59-an itu 58, 59. Masih sehat, kan. masih segar buger ya. Ya, Cedola tahu kan waktu itu. Nah, Main jadi film. ceritanya Pak Nasir benar-benar tergugah aku di bidang seni budaya ini karena ya kata kelak kita ngerasa dewe ada jiwa ke sana kan. Iya. Kalau lah tua ini macam mana Pak Nasir? Untuk Umpama mengawal, diajak galak aku banyak. Iya. Iya lah. Kalau diundang, Mana cara kalau dipakai tidak lagi. kalau diundang nonton acara galak kali ya. Oh iyalah, Iya, soalnya iya. memang kita jiwa ke sana. Jadi Oke aku lah. tuh macam ini ya, Iya. hobi pantun. Aku dulu waktu nak ke Jakarta, aku pikir kalau nulis pantun 100 misalnya, pantun cinta, pantun humor, pantun 100 kan, Iya. bayangan aku bisa dijadi ke buku kan. Oh iya. Itu maksud aku Oke dulu. lah. Jadi cuma tak kesampaian, belum ada sempat berangkat, aku udah kasih ongkos, sehingga aku ada penerimaan guru, alhamdulillah lulus kan gitu. Jalannya berbeda tapi tetap ya ada hubungannya. Iya, tapi kuterapkan dalam mendidik anak di Bangka kan. Ya. Jadi macam baca puisi mungkin Pak Nasir kenal ya dulu Kak Rusdi Bay Effendi Hayo. Ya. Itu aku kan lah bergabung lah. Waktu itu aku masih sekolah PGA aku. Oke. Aku sudah tukang baca puisi di RRI waktu itu. Sanggar Sastra. Katakanlah anak buah itu Pak Rusdi baca puisi kalam ilahi kan. Iya. Itulah jiwa-jiwa aku katakanlah gambarannya. Iya, Jadi iya. Pak Nasir kalau ada nak ngajak-ngajak Iya. misalnya main, nak jadi wong tua kakek-kakek. Iya. Kayak kalau ada produser.
Iya, 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 kalah iya. aku. Iya. Andai kata melo misalnya macam mana cara-cara Iya. penulis, umpama dijadikan buku, Oke. rasanya masih ada minat. Cuma umurku Ya. 30 April tahun depan ini 70, Pak Nasir. Wow, sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, itu Pak mungkin sebagai masukan juga untuk Ya, DKP aku untuk macam itu baik Ya, kan. Yang kalau ada pertama toko-toko mengenal diri dan bapak aku lagi baca di benar-benar begini. tergugah ya. Iya, iya, Jadi iya. terima kasih Jedola ya. Iya. Kalau Jedola sebagai produser buat film sejarah hidup aku Jedola. Siap, siap. Ya. Oke, Ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi Pak wabarakatuh. Hasan ini sosok yang memang sebenarnya kreatif. Iya. Dari zaman mudanya sudah Semangat, punya puisi, sudah. Dan kalau kita bicara pantun itu kan termasuk warisan budaya tak benda yang dia sudah diakui. Dan katanya kalau tidak salah ada aturan setiap sambutan pemerintah itu wajib ada pantun. Sekarang di Sumsel. Bukan di Sulsel, di Indonesia. Di Indonesia? Dia wajib. Ada memang sudah peraturan menterinya kalau tidak salah. Iya, iya. Nah, artinya kan itu peluang sebenarnya. Kalau tadi Pak Hasan tadi bisa membuat pantun 100 pantun, 1000 pantun bisa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kreativitas yang ada itu dan memanfaatkan peluang-peluang untuk bisa dipublikasi. Nah, sekarang kan medsos ini kan terbuka. Ya. Dia punya YouTube, bisa punya IG, bisa punya Facebook, dan itu kan sebenarnya bisa kalau di modal bisa dapat uang. Iya, iya, iya. Iya, jadi memang Jadi bisa kita dimanapun bisa berkarya. dimanapun. Ya. Dan memang seniman itu tidak ada batas usia, tidak ada pensiun. Benar, benar. Ya, kalau bekerja profesi boleh pensiun ya, tapi kalau seniman tidak ada batas pensiun. Sampai dia mampu. Sampai titik darah penghabisan. Iya, iya, iya. Sampai dia sampai tidak dulu. kemampuan ya. Malah katanya bukan informasi, pengalaman itu sebenarnya kan semakin umur tua itu kan semakin mateng dia. Nah, kira-kira tinggal sebenarnya kan bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Oke. Iya. Balik lagi ke Perda nih Pak Nasir. Ya, masih kita terima telepon lagi di 0711351656. Jadi bukan hanya Perda kesenian yang bisa kita obrolkan, tapi hubungan dengan kesenian dan kebudayaan yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan. Kalau dari poin-poin yang sudah diajukan ini rencananya kan, rencana Perda ini, ada tidak kira-kira yang mendukung dari kehidupan senimannya Dewe? Semua ada. Nah, Jadi bagaimana membangun iklim berkesenian. Jadi bagaimana meningkatkan supaya marwah seniman itu bisa lebih tinggi. Kemudian bagaimana bisa mendapatkan anggaran, bagaimana memanfaatkan gedung kesenian. Semuanya diatur di dalam Perda itu. Sudah tertata semua. Jadi dari hulu sampai ke hilir. Jadi bagaimana produksinya, bagaimana kemudian mempublikasikannya ini kan, sampai diterima oleh masyarakat, terutama tentunya yang seni tradisional ya, itu kira-kira. kalau untuk kurikulum sendiri masuk dalam Termasuk dari kurikulum untuk di dalam pendidikan. pendidikan ada. Iya. Tadi kan Pak Bagaimana Hasan tadi dari sebenarnya- guru kan Ya, bagaimana kurikulum itu bisa juga memasukkan seni kearifan lokal ya barangkali kan. Iya. Jadi untuk kearifan lokal ini tentu bisa memanfaatkan ya tenaga-tenaga seniman-seniman yang ada untuk bukan hanya di ekstrakurikuler. Oke. tentunya. Iya. Ya, ini pertanyaan Pak Nasir ini tanya tentang bahasa ya. Iya. Kemampuan berbahasa generasi muda MNRI yang apakah masuk juga dalam Perda yang akan dibuat? Ya kalau bahasa itu juga masuk bagian dari situ kan, itu kan dipilah-pilah. Sebenarnya kan seni itu kan seperti sastra tuh. Sastra daerah, sastra nasional Iya. gitu kan. Nah, itu bergantung kepada bahasanya. Kalau dia menggunakan bahasa daerah maka dia bagian dari sastra daerah. Kalau dia menggunakan bahasa Indonesia tentunya merupakan sastra nasional. Nah, sastra nasional itu kan dibangun dari sastra-sastra daerah yang ada. Jadi semua sastra daerah, seni budaya daerah tradisional itu sebenarnya kan membangun sastra budaya Indonesia. Kira-kira. Oke, jadi masuk kalau ya itu ya. Termasuk. Ya, Ya. termasuk adat istiadat. Ya, termasuk ada istilah, termasuk musik, lagu. Kalau dia menggunakan bahasa daerah, lagu daerah. Ya, betul betul, Gitu betul. Jadi kira-kira. dibuatkan lagi. Iya. Oke, untuk dulur galau yang pengen bergabung silakan kami undang kembali di 0711351656. Tadi Pak Hasan sudah masuk dan mungkin ada pendengar kita lainnya sebenarnya banyak nih, ada yang dari Bamuli, dari Sekayu ya. Ya. Ada di Banyuasin,
Tapi kaki jam 9 ke Pucuk itu Ya, Pak Nasir. setelah- Itu bergesah programnya. ya ada ya, memang ada ya. Iya, jadi kalau untuk yang ini biasanya mereka akan mendengarkan dan biasanya akan mengulasnya kaget di malam kaget bergesahnya. Jadi kalau bocoran dari rancangan tadi, Rancangan ya, dalam rancangan. production ini antaranya yang mengatur tentang seniman. Ah, Seniman, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berkreativitas, Iya. bagaimana mereka berkarya. Kemudian itu yang seniman murni lah seperti itu. iya, yang tidak melihat seniman murni atau tidak, tentunya kan tinggal nanti kan ada pendataan ya. Ya, karena kan kalau seniman itu kan tidak mesti murni. Ya. Juga apakah kalau harus murni berarti mematikan kreativitas. Iya, gitu iya, kan. Siapapun profesinya, dokter juga bisa menjadi seniman. Betul. Profesinya dokter, tapi dia juga punya kreativitas. Banyak di musik, di sastra. Ya. Penulis novel pun ada yang dokter, ada yang tentara, ada yang dokter- polisi, ada yang guru gitu kan. Dokter Jolker tuh, main Dokter teater. Johar itu. Iya. Nah, artinya kan tidak harus dia ini murni nih, ini tidak murni. Yang penting yang dilihat itu adalah karya. Jadi termasuk juga dibahas itu juga anugerah. Jadi penghargaan terhadap seniman itu seperti apa bentuknya, nilainya berapa, gitu kan. Juga pengaturan sanggar-sanggar seni. Karena kalau kita bicara Dewan Seni Palembang, yang dipikirkan oleh DKP itu bukan pengurus, tetapi sanggar-sanggar teater-teater yang ada yang merupakan bagian dari komunitas komite yang ada di Dewan Kesenian itu. Jangan sampai nanti justru dinas yang punya sanggar. Jadi begitu ada kegiatan, ada event, mereka tidak memanfaatkan seniman, tapi memanfaatkan sanggar sendiri. mereka sendiri. Iya, ya benar, ini ada balik lagi sanggar ya. Ini sebenarnya sanggar ini kan adalah tempat awal atau mungkin sebagai pelestarian. Iya. Karena kalau berkurangnya sanggar atau tempat-tempat kumpulnya berkesenian ini, berkurang juga berkesenian di Palembang. Jadi bagusan kalau memang dikembangkan atau dibina sanggar ini. Selama ini pembinaannya mana, Pak? Ya kalau pembinaan selama ini kan dengan adanya DKP itu juga sudah dibina. Jadi dibina walaupun memang tidak seperti yang diharapkan. Karena sebenarnya kan kalau kita bicara perhatian seni itu kan bergantung kepala daerahnya juga. Kalau kepala daerahnya mereka orang yang punya bukan orang mesti seniman ya, perhatian peduli dengan seni, pasti juga akan lebih memperhatikan dan melihat bagaimana berkeseniannya. Ya. Seperti seni yang sudah hampir punah ya, seperti wayang Palembang. Wayang Palembang, Batanghari 9. Dulmuluk tadi. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara misalnya Dulmuluk, Batanghari 9, apakah itu punya Palembang atau tidak? Yang jelas itu hidup dan ada di Palembang. Iya. Kira-kira. Ya. Kalau kegiatan sendiri, kalau kegiatan yang kayak tradisional tadi masih tidak? Ya makanya kalau yang namanya seniman itu kan sebenarnya kan memang ya natural dan alami ya. Di zamannya dulu kalau saya cerita kemarin Dulmuluk itu kan malah pernah 1 bulan itu tidak ada 1 hari yang kosong untuk ditangkap oleh masyarakat. Jobnya banyak kan. Walaupun kemudian diserbu oleh teknologi agen tunggal oleh akhirnya mereka tidak menangkap lagi. Tapi kan itu memang harus diantisipasi. Nah tinggal sebenarnya makanya ya butuh lembaga-lembaga yang peduli tadi, DKP atau NGO yang lain yang peduli, ya siapapun boleh. Yang namanya membina, melestarikan, mengembangkan. Kalau kata Pak Kristianto kemarin yang kepala balai pelestari kebudayaan BPK ya. Iya. Sebenarnya kan kalau kita membina dan mengembangkan itu kan bagaimana kita bisa membina, mengembangkan, melestarikan dan kemudian mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan itu. Jadi kalau misalnya wayang Palembang kita lestarikan, kita bina, kemudian kita juga bisa mendapatkan manfaat, bukan hanya kita, semua orang, masyarakat ya yang menggeluti wayang itu sendiri dengan dan yang jelas bisa lestari. Kalau sampai punah cuma cerita kayak. Benar. Iya. Baca dongeng kan. Oh dulu ada wayang Palembang. Oh dulu ada Batanghari 9. Sahilnya sudah meninggal. Itu maestro aja kan. Cuma gambar-gambar Iya. Nah katanya kabar ada wayang Palembang besok ada kegiatan ya? Bisa. Besok ada semi loka menghadirkan. Itu dilaksanakan oleh pemerintah? Balai BPK. Oh iya. Tapi kalau tidak salah itu intinya di gedung kesenian juga? Kak Febri. Bukan di di daerah Tanggung Buntung ya. Oh di gedung ya? Iya. Gedung, Oke ini di ujung program ini
Pak Nasir, Ya. harapan ke depan untuk Perda sendiri atau untuk kebudayaan Ya, atau seni? harapan ke depan ini kita yang berharap respon, tanggapan dan juga dari pihak-pihak terkait ya, bisa membackup, bisa mendukung, bisa mendoakan, masyarakat bisa mendoakan, seniman bisa mendoakan juga. Tapi kira-kira kapan nih kira-kira? Nah, yang menjadi masalah ini kan sekarang ini kan 2024? tahun politik ini, tahun politik. Begitu 2024 Anggota Dewannya sibuk barangkali mengurusi bagaimana mereka untuk kembali ke kursinya kembali. Nah, tapi kita barangkali juga tetap berharap ya di tahun politik yang panas ini mereka tidak melupakan tugas dan fungsinya. Ya, kalau ada pembahasan perda barangkali kalau memang memungkinkan masih tetap memikirkan namanya kebudayaan ya siapapun lah ya. Karena ini kan juga artinya kan inisiatif inisiatif dari eksekutif masukan dari pihak pelaku sendiri. Jadi kalau harapannya nanti kalau sudah ada perda ini bisa menguatkan seni budaya yang ada di Palembang, dan para seniman atau pelaku seninya akan berjaya juga untuk berjaya, menikmati. Dan kalau senimannya berjaya, yang menikmati semuanya, bukan hanya seniman, masyarakat kalau terhibur ya. Terhibur. Karena seniman itu kan aslinya kan bisa menghibur, tapi terkadang dia tidak bisa menghibur diri sendiri. Dilema. Ya. Yang jelas kita terima kasih lah kepada Pak Harno, kepada Pak Ratu Dewa, itu kan, kepada Pak Gus Rijal, karena kan kalau kita bicara DKP kan bukan hanya dinas kebudayaan, kaitannya itu dengan dinas pariwisata, dengan dinas pendidikan, itu kan, dengan dinas koperasi UMKM, dan sebenarnya kan semua BUMD, BUMN itu kalau memang mau mereka membantu, mungkin bisa. Oke, terima kasih Kak Nasir sudah datang dan juga memberikan informasi mengenai ada satu yang ditunggu oleh seniman, yaitu Perda Kesenian, dan semoga ini akan terrealisasi dan bisa untuk berkesenian yang lebih maju lagi nanti ya. Terima kasih Kak Nasir. Assalamualaikum Kak. Ketemu lagi di lain kesempatan, dan tentunya terima kasih, dan kita akan undang lagi dengan berbagai tema nantinya. Oke, dulur pendengar ya, di kesempatan malam hari ini sudah kita ikuti program obrolan budaya bersama narasumber kita, yaitu Pak Nasir ya, M Nasir MPD ya, selaku Sekjen Dewan Kesenian Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan setelah ini kita akan ikuti program Begesah Dalu. Ya. Begesah Dalu Hey, ada SMS? Wah, suka deg-degan kalau ada SMS masuk. Dari siapa nih?